17 check. We're going to day 18. Luar biasa ya, nggak kerasa banget ya. Selamat berbuka puasa untuk saudara-saudara kita kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara Muslim satu Bani Adam di seluruh dunia. Semangat ya. Nah, kita akan melakukannya bersama-sama selama 30 hari ini. Dan juga selamat melanjutkan ibadah puasanya untuk saudara-saudara, keluarga, sesama jemaat Gereja Betel Indonesia di seluruh dunia ya. Buat yang belum berpuasa tapi mau ikut, let's go. Ayo kita respons undangan dan prakarsa yang sangat baik ini. Untuk yang bukan jemaat GBI nggak apa-apa, memang prakarsanya undangannya dari GBI. Tapi kan kita bisa sama-sama sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan ya, kita ikut membangun ketahanan nasional ya, membangun tiang doa bagi bangsa selama 30 hari ke depan. Keren banget loh ya, saudara Muslim berbuka, kita tutup, kita puasa ya. Hampir selama 24 jam kita punya tiang doa, kita siap siaga, kita bertahan dalam doa, pujian dan penyembahan. Itu keren banget, cuma di Indonesia kayaknya ya. Ada sedikitnya 5 topik, 5 pokok doa ya selama 30 hari ini dari GBI. Ada ya, pertama itu bicara soal penanganan COVID-19, itu kita sudah bahas dan kita doakan itu di episode awal yang kita sudah taruh semua ada di YouTube, jadi pemirsa ya bisa melihat di link YouTube yang bisa dilihat, linknya itu ada di website kita ya, kotakembangapi.wordpress.com, itu ada di landing text kita ya. Kemudian kita juga sudah membahas topik doa puasa kita yang kedua, yaitu tentang keamanan NKRI ya. Dan yang ketiga yang sekarang kita sedang bahas adalah tentang ketahanan pangan, dan ini bicara soal pemulihan ekonomi dari Indonesia. Dan nanti yang berikutnya ya, I cannot wait, itu nanti adalah lawatan Roh Kudus dan juga penuntasan amanat agung. Oke, kita nggak akan bilang if you like you subscribe, no. Ini adalah cara kami menjawab Gereja Betel Indonesia secara aktif sebagai jemaat ya. Kita bisa lakukan bagian kita ya dengan membahas topik-topik berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke email, Telegram, kemudian juga WhatsApp, dan masih banyak lagi ya DM buat kita. Ini yang bisa kita lakukan. Kembali lagi di Halftime with Paul and Tamara. Oke, gitu emang. Kalau dulu kan yang namanya selamat datang di acara ini tuh di depan. Kalau kita tuh ngacak aja. Ya kan ya? Bisa aja di mana aja. Betul ya, selain karena memang seolah-olah improvisasi, padahal sih baru inget juga. Oke? Dan terima kasih untuk semuanya yang bilang, wah mereka itu gemar sekali ya berpuasa, makanya badannya kurusan. Mungkin juga, tapi ada faktor yang berikutnya, kami ganti kursi. Ya, sehingga kami kelihatan lebih jenjang. Ya betul sekali, kalau tadinya melesak gitu ya. Jadi ada banyak cara. Sekali lagi ya, ada keterpaksaan eksplorasi ketika kita berada di bawah tekanan atau situasi dan keadaan ya. Ini cara kita, jalan aja, percaya aja. Di hari ke-18 kan makin baik tampilannya ya kan ya. Oke. Kemarin tuh ya kita ngomongin soal ketahanan pangan, itu kita mulai dari rumah. Jika kita merasa cukup, kita bisa bertahan ya. Secara ekonomi, cukup lah. Kita harus merasa cukup dulu. Itu caranya dengan gimana kita tahu dengan siapa kita bekerja sama, sehingga kita punya iman untuk terus bertahan dan melakukan bagian kita sebagai makhluk natural, sehingga Tuhan bisa menjalankan perannya Dia secara supranya. Kemudian kemarin kita juga sudah bahas jangan mencuri topiknya gitu. Jangan mencuri itu adalah Tuhan tidak hanya ingin memberkati kita, tapi juga ingin memberkati sekitar kita. Nah, kita jangan tahan apa yang harus kita berikan kepada sekitar ketika kita diberkati sama Tuhan. Nah, untuk yang ketiga ini judulnya kontroversial sekali. Buah sulung. Sampai ada 3 tanda tanyanya. Iya, harusnya terusin aja sampai maksimal, sampai yang di belakang itu ya. Ini banyak menuai kontroversi soalnya nih ya. Nggak apa-apa, yang namanya segala sesuatu itu kan memang harus ada kontroversi, harus ada ini. Tapi maksudnya gini, nggak usah menghakimi dan juga nggak usah, kalau memang nggak menjalankan ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak usah ribut gitu. Kalau misalnya nggak sejalan ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah ribut. Terus kalau misalnya dibilangin
banyak yang kayak kemarin gitu kita ngomongin perpuluhan ya kan ya nggak apa-apa juga kalau nggak mau ngasih perpuluhan. Tapi kalau misalnya ada yang bilang kayak gini, ih perpuluhan itu kan nggak wajib gini, terus udah gitu tahu dari mana, ntar kita udah kasih lagi ke gereja. Oh ya, perpuluhan itu harus dikasih ke gereja lokal ya. Kalau taburan terserah mau ada panti kayak apa sih ya, dari yang 90%. Tapi kalau 10%-nya itu harus ke gereja di mana kita makan. Ya, harus di tempat memenuhi lumbung-lumbung ya supaya tersedia makanan ya. Ya Tuhan itu sudah diatur di dalam Alkitab. Jadi perpuluhan ini tidak bicara soal kalau misalnya tidak memberi itu kita masuk neraka, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan itu sudah begitu luar biasa yang menyelamatkan kita dari kematian kekal. Kemudian dia mengorbankan dirinya sehingga kita sekarang karena kita percaya kepada dia kita bisa selamat. Lalu apa sih yang bisa kita balikan kepada dia? Apa yang bisa kita lakukan buat dia? Memang Tuhan tidak butuh uang kita, tidak. Tetapi uang itu bisa menjadi cara kita untuk memperlihatkan kepada Tuhan bahwa kita lebih mementingkan dia daripada mementingkan uang kita sendiri. Cara bagaimana? Tuhan meminta 10%. Ya. Dan 10% itu sebenarnya ya kalau kita mau hitung sebenarnya Tuhan itu memiliki semuanya. Tapi Tuhan minta hanya 10% saja. Dan 10% itu kenapa sih harus diberikan? Apakah Tuhan butuh uang? Tentu tidak ya. Tapi kalau kita baca di 2 Korintus 9 ayat 10, bisa Bu Tamara tolong bacakan? Baik Pak, ya 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, jadi kalau kita baca di situ, terima kasih Bu Tamara, Tuhan itu menyediakan ada 2 macam berkat loh. Ya, ada yang namanya benih dan ada yang namanya roti. Nah, banyak orang mengira kalau namanya berkat untuk kita ya semua untuk kita, ya. Padahal tidak. Tuhan tuh menyediakannya ada 2 jenis. Yang pertama adalah benih. Benih itu ya adalah sesuatu yang harus ditabur. Bisa nggak benih dimakan? Bisa sih. Iya bisa, cuma nggak enak. Betul, dan tidak akan terjadi apapun gitu kan ya, tidak mengenyangkan kita juga gitu kan ya. Jadi benih itu harus ditabur. Dan berkat jenis kedua adalah roti. Nah roti itu bisa nggak roti ditabur? Ini roti juga bisa dikasih, cuma roti itu buat dimakan ya. Faedah yang terutama itu adalah untuk dikonsumsi. Betul ya. Roti dibuang ke tanah yang subur sekalipun nggak akan terjadi pohon roti. Iya, dan dia tidak akan memberkati secara efektif. Betul ya, gitu. karena roti memang untuk kita makan, karena kita pun butuh makan ya untuk tenaga untuk dan seterusnya untuk kita hidup ya. Jadi berkat itu ada 2 jenis. Ada yang namanya benih yang harus ditabur ya. Jadi ingat, tidak semua yang kita terima dari Tuhan itu semuanya untuk kita, ya. Tapi juga jangan ekstrim juga, ya. Ada yang bilang semuanya untuk Tuhan. Nah, disinilah masuk yang namanya topik yang kontroversial ini, buah suluk. Bagaimana nih? Nggak apa-apa, kenapa? Emang saya aja barusan udah mau ngomong kayak gini. 10% Tuhan minta, Tuhan juga nggak minta tuh 10%. Saya barusan udah mau ngomong gitu sebagai makhluk yang sangat praktis ya. Kalau Tuhan tuh nggak pernah minta sebenarnya. Itu ya kalau misalnya perpuluhan tuh cuma kayak begini loh, praktis aja gitu ya. Tuhan itu kan maunya tuh konsistensi. Konsistensi itu menunjukkan ketaatan ya, konsisten. Waktu kita waktu kita berkomitmen, kita tuh harus konsisten. Misalnya nih, kita nggak bisa yang namanya, saya mau mulai baca firman, hari ini saya 16 pasal, besok enggak, 2 minggu lagi 70 pasal, ya, habis itu enggak lagi selama 4 tahun, enggak kayak gitu. Jadi sebagai manusia praktis, saya itu selalu tuh, ya udahlah kita pakai, sekarang seberapa sih kita paling enggak 10% deh, gitu. Dari apa yang saya mau taat 10% setiap bulan. Anggap aja itu batas minimal. Batas minimal. Ya kalau misalnya mau kasih lebih ya itu namanya taburan, ya terserah gitu. Tapi apa sih yang menjadi penunjuk penanda bahwa saya itu, bahwa semua yang dikasih sama Tuhan itu bukan seluruhnya milik saya gitu. Kan harus ada di sini ya. Di sini harus ada spirit, harus ada paradigma berpikir selalu ya, bahwa Tuhan juga mau memberkati orang lain dari apa yang kita miliki gitu. Betul. Itu bedanya anak Tuhan
yang orang-orang percaya gitu, yang dia percaya diberkati, itu adalah orang-orang yang makmur. Dia bisa memberkati dari apa saja yang dia miliki, dia nggak nunggu kaya. Kalau orang kaya itu dia bisa berbagi dari apa yang dia lebih. Itu bukan memberkati, itu namanya, itu nyumbang apa yang dia nggak perlukan gitu, bukan begitu konsepnya. Nah, kalau saya orang praktis. Jadi kalau misalnya saya terima, paling nggak patokannya gitu, 10% deh, bisa nggak? 10% aja tingkat kesulitannya udah gini, coba, oke. 10 juta mas, 10%nya cuma 1 juta gitu ya. Terus kalau 100 juta, terus kalau 1 miliar. Nah, di situ Tuhan mau lihat itu. Waktu akhirnya itu bisa dijalani ya, akhirnya kita punya spirit mengasihi Tuhan tuh jauh lebih. Ngapain sih itu ditahan-tahan ya? Bayangin aja ya. Terus saya kemarin ngomong kayak gini, Tuhan saya sebutin aja nih perpuluhanku segini. Coba kalau misalnya kita bilang, Tuhan perpuluhanku, ini ya untuk orang yang malahan bisnismen ya, ngeri kali kok kalian ya. Kita bisa pernah gambling, saya juga orang berbisnis, kita pernah gambling percaya banget sama orang yang shake hand gitu ya. Padahal kita bisa gagal ya, gitu. Taruh duit investasi apa, ini kita bukan investasi sama Tuhan. Bukan. Tapi apa, I know my portion. Saya nanti malam gak bangun, saya tahu mau pergi kemana, itu ada langit dan bumi baru yang disiapin. Apa susahnya ngasih yang cuma 10% gitu loh, paling gak segitu. Kan gak minta dan gak nambah kaya, tapi dia mau lihat ketaatan dan konsistensi bahwa bisa memberkati gitu. Dari segala, bahkan dari kekurangan. Ini bicara soal hati. Itu ya, hati. Hati kita ada di mana sih? Nah. Di mana hartamu berada, itu hatimu. Itu satu lagi, saya waktu baca itu terus saya bilang ini, firman jangan dilawan. Iya benar, jangan dilawan loh firman, karena sulit. Akhirnya saya bilang gini, logikanya gitu ya. Kalau saya investasi, jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jangan dilawan, oke? Tapi saya bikinnya akhirnya kayak gini. Kalau saya taruh hartanya misalnya nih ya di properti, pasti hati saya di properti, ya kan? Ya. Oke, kalau misalnya saya taruh harta saya misalnya di investasi itu ya, keuangan yang gitu-gitu, pasti hati saya juga ada di situ. Saya tiap hari hati saya begitu bangun saya akan telepon saham berapa, naik apa turun, ininya di mana, gitu kan ya. Akhirnya saya nggak mau lawan firman, saya investasikan semuanya untuk perluasan kerajaan Tuhan, maka hati saya ada di situ. Keren kan? Kalau mau menguasai hati, tempatin aja itu untuk perluasan kerajaan Tuhan sekarang. Dan lihat ketika kita pakai semuanya, kita taruh ada di situ, Tuhan memberkati kita, memenuhi lumbung dengan luar biasa. Ini hubungannya dengan buah sulung memang. Nah, mari kita bahas. Apa? Mengenai buah sulung ini, gitu kan, yang bikin kontroversi ini. Kenapa? Gak apa-apa kalau gak, Tuhan juga gak minta kalau. Nah, itu dia ya. Jadi sebenarnya apakah ini wajib atau tidak? Jelas tidak ya. Bahwa buah sulung ini adalah komitmen kita sebenarnya, memperlihatkan kepada Tuhan kesungguhan kita. Iya, kalau saya tuh cuma kayak gini loh. Waktu saya ingat ya, waktu pertama kali saya baru masuk kerja, saya ingat banget semua gaji saya yang cuma segitu. Gaji saya itu dulu waktu pertama kali kerja itu 16 koma, keren ya ini 16 koma, oke? Baru tanggal 16 udah koma maksudnya. Gitu ya. Tapi pada saat gajian yang pertama itu saya kasih semuanya sama bapak ibu saya. Oke? Saya kasih semuanya sama mereka. Saya ingat banget nih. Terus sempat ngomong kayak gini, semuanya? Iya. Gitu. Iya kan ya? Saya nggak ngerti lah waktu itu, saya kasih aja gitu. Terus itu benar ya, kalau 16 aja udah koma waktu saya kasih itu kan saya cuma mikirnya kayak gini, kalaupun saya tidak pasti bapak ibu saya itu akan jatuh hati sama saya. Ya ampun, cuma segitu aja dikasih sama dia semuanya gitu. Pasti mereka itu akan royal dan jatuh hati sama saya. Pasti saya belum minta apa-apa, pasti dia akan penuhi apa yang saya butuhkan. Dan seapes-apesnya apabila ini kita bicara orang tua jasmani ya, dunia ya gitu ya, yang juga bisa berkekurangan. Seapes-apesnya saya ketika saya koma mungkin di tanggal 2 ya kan ya, pasti bapak ibu saya akan ngomong gini, yuk udah deh makan di rumah aja. Ya nggak akan mungkin membiarkan saya di jalanan. Nah, ketika saya pikir ya sebagai manusia natural, itu aja yang kayak gini bisa. Apa susahnya gitu? Saya kasih semuanya sama Tuhan. Tuhan nggak minta ya. Tapi itulah gaji pertama saya. Gitu. Dan itu memang akhirnya, itu emang benar. Itu memang benar. Itu memang.
Iya, luar biasa Luar ya. biasa. Bagaimana Tuhan memelihara. Tetapi sekali lagi ini adalah nggak boleh menjadi sebuah kewajiban atau ikut-ikutan atau jadi sebuah sesuatu yang terpaksa. Ini benar-benar harus timbul dari dalam hati. Untuk memperlihatkan kepada Tuhan keseriusan kita. Ya, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Nah itu caranya bagaimana? Apa semuanya itu dikasih ya? Iya. Wah. Ya, yang didapat di bulan Januari itu saya kembalikan di bulan Februari. Kalau yang nggak terpanggil nggak apa-apa, tapi jangan serang mereka-mereka yang terpanggil, itu maksudnya. Sekali lagi, orang tua kita nggak minta gaji pertama kita gitu, tapi masa sih kita mau nyerang gitu? Ngapain lo ngasih? Loh, suka-suka gua dong, orang gua mau ngasih orang tua gua gitu. Tuhan juga nggak mewajibkan, nggak minta ya? Enggak, jadi jangan serang mereka-mereka. Ini kan kita orang tua bersama. Kalau kamu nggak ngasih, nggak apa-apa. Tapi kan ini mau sharing ketika saya ngasih ke orang tua kita yang sama-sama itu, ternyata hasilnya seperti itu. Memang betul, Alkitab itu nggak pernah bohong. Itu maksudnya. Jadi jangan saling serang ya, biasa aja. Terus kalau misalnya ada yang bilang, ya nanti gua kasih perpuluhan ke gereja, terus gerejanya begini, nanti hamba Tuhannya begini-begini. Ih kayak rame aja loh. Itu kan nanti kan itu Tuhan. Jangan dipikir, udah kasih aja. Itu nanti kita doakan, itu kita doakan. Emang sekarang itu juga tidak menjadikan itu ujian. Itu ujian juga loh buat para pemimpin-pemimpin kita. Itu tingkat kesulitannya juga tinggi. Makanya kita tumpang tangan juga. Nah sekarang itu yang pada ribut-ribut, sebenarnya pada perpuluhan apa kagak? Kalau udah ribut tetap kagak perpuluhan itu kan aneh gitu. Ya, jadi nggak usah saling serang kalau nggak melakukan nggak apa-apa gitu. Karena Tuhan nggak minta dan Tuhan juga nggak bertambah kaya. Ya, dan ini juga jangan dijadikan seperti judi, ya. Iya. Saya kasih deh, nanti saya lihat Tuhan akan memberkati saya berlipat kali ganda. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Iya. Ya. Ini bukan judi ya. Kita tidak sedang investasi sama Tuhan dan Tuhan akan kembalikan kepada kita. Bukan seperti itu cara berpikirnya. Tapi benar-benar timbul dari dalam hati kita. Kita mau kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ya gitu ya. Sekali lagi untuk semuanya itu masalah bagaimana itu dihidupkan. Makanya penting banget buat baca firman ya. Kemudian membangun hubungan yang intim dan personal sama Tuhan, sehingga nanti Tuhan akan hidupkan sendiri ayat-ayat itu. Kita tidak terpengaruh dengan suara-suara apapun itu ya. Kita jadi bisa berkeputusan itu secara individual masing-masing. Jadi buat kesaksian ya, Bu Tamara mungkin bisa cerita sudah berapa lama ini berikan buah sulung? Tahun kelima. Tahun ini tahun kelima. Dan apakah pernah ditelantarkan oleh Tuhan? Enggak. Tapi memang betul-betul ya Tuhan itu ya. Ini mau kesaksian ya. Tuhan itu betul-betul loh. Maksudnya waktu kita sampai ngotot-ngotot, begitu saya sempat diingatin, ini bukan pemecahan rekor. Karena saya benar-benar pengen kasih semuanya buat Tuhan. Jadi semua orang itu bisa loh saya teleponin, transfer nggak, bayar sekarang nggak, di bulan Januari semuanya gitu, supaya itu bisa saya kasih di bulan Februari. Dan itu mungkin orang-orang ngeliat, oh udah bangkrut dia ya, butuh duit dia gitu. Semua akan saya kejar di bulan Januari karena transfer nggak. Tapi itu juga saya akhirnya makin kesini saya pikir saya juga nggak boleh seperti itu, karena itu akhirnya akan membuat apa ya? Jadi kebanggaan untuk diri sendiri gitu kan. Enggak juga, Tuhan nggak perlu sampai kayak begitu betul, gitu. Tuhan tuh nggak mau juga kok yang membuat saya akhirnya jadi menekan orang lain. Mungkin walaupun itu hak saya ya, gitu ya. Itu hak secara ini ya. Itu hak yang memang saya dapat gitu kan. Tapi Tuhan juga nggak mau saya sampai seperti itu gitu. Jadi nggak apa-apa, santai aja. Saya masih ingat di tahun yang pertama itu tahun yang paling banyak gitu ya waktu itu. Saya juga nggak pernah mikir bahwa saya bisa sampai memberikan itu uang sebanyak itu ya. Buah sulung itu bisa dikasihnya ke gereja atau misalnya ke sekolah. Pokoknya semua yang membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih pintar gitu ya. Ini seperti orang tua, bapak rohani pada siapapun itu buah sulung ya. Nah itu saya pernah waktu yang pertama itu sampai semuanya tuh saya mau kasih, tapi sampai di last minute itu ada satu jumlah yang besar ya. Saya sampai benar, Tuhan tolong itu ditransfer Januari juga gitu ya, supaya saya bisa kasih semuanya buat Tuhan. Tapi tahu nggak, itu masuknya justru di bulan Februari.
Jadi orangnya itu minta maaf ya Bu, saya baru bisa transfer di bulan Februari. Dan ketika di bulan Februari, jumlah yang dia transfer itu adalah jumlah yang sudah siap saya berikan semuanya sama Tuhan. Jadi saya mau bilang bahwa waktu kita sungguh-sungguh kita mau kasih gitu ya, saya kasih gaji pertama saya sama Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan juga yang sediakan. Gitu. Saya nggak keluar apa-apa lagi pada saat semua jumlah yang sudah saya data itu plek dikasih sama Tuhan di bulan Februari lewat transferan orang yang harusnya masuk di. Betul. Gitu. Ya, luar Jadi biasa sekali ya. itu kesaksian sih. Betul ya, dan saya juga percaya kita semua yang sudah melakukan juga punya kesaksian yang luar biasa ya. Nah, ini sudah masuk injury time Bu Tamara. Silahkan ditutup. Ya, oke, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat ya, semua anugerah, semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kepercayaan, semua kemuliaan, hiburan, semua apa yang sudah Tuhan tambahkan dari mulai kami bangun tadi pagi. Engkau memang Allah yang perkasa ya Tuhan, yang begitu sabar dan luar biasa ya. Allah hidup ya Tuhan yang selalu menjadi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau di hari ini kami juga masih boleh lanjut dengan puasa kami tanpa hambatan ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang sebenarnya ikut berpantang berpuasa. Engkau yang meneguhkan dan membangun. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami lakukan sekarang Engkau bersemayam di jalan. Kami secara khusus di 30 hari ini terus membawakan bagaimana COVID yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus beracara dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Engkau juga berdaulat dan Engkau memberikan hikmat terhadap semua yang sekarang terlibat, mereka-mereka yang dipakai bahkan sampai di garda terdepan ya Tuhan. Biarlah khususnya untuk vaksin Tuhan juga yang bisa mengawal dan juga memberikan kesehatan buat semua orang-orang yang sekarang sedang berjerih lelah untuk itu. Kami mau bawakan pemimpin-pemimpin Tuhan dari mulai tinggi, presiden kami terutama ya Tuhan, agar dia bisa mendapatkan menjalankan cara ini, mengatur kami dengan hikmat yang hanya daripada Engkau ya Tuhan, punya roh yang betul-betul takut akan Tuhan, dan juga memberikan marifat Tuhan, pengetahuan yang hanya dari Engkau. Juga sampai ke level yang terkecil Tuhan, yang terdekat bersama dengan kami. Engkau juga yang akan memberikan kekuatan, daya, otoritas ya Tuhan bagi keluarga-keluarga dimanapun kita berada. Juga mau serahkan keamanan dari negara Kesatuan Republik Indonesia ya Tuhan. Biarlah kami perkatakan Shalom, Indonesia Shalom ya Tuhan, ada damai, sejahtera, sukacita ya Tuhan memenuhi kota-kota ini. Kami mau berkati tanah, air dan juga udaranya ya Tuhan. Biarlah semua bisa merayakan keberagaman ya Tuhan, yang secara terencana Engkau tempatkan di negara yang Engkau letakkan juga di pusat kesenangan-Mu. Kami juga mau mendoakan ketahanan pangan ya Tuhan. Biarlah semua yang dibutuhkan oleh siapa saja yang sekarang mendengarkan dan juga mengikuti puasa ini ya Tuhan, Engkau yang akan cukupkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang Allah yang selalu memberikan kecukupan dari kelimpahan dan kekayaan-Mu yang tidak batas. Kami juga akan mendoakan lawatan Roh Kudus ya Tuhan, yang untuk penggenapan dari penuntasan agung ya Bapak. Biarlah Engkau sentuh dan lawat semua hati anak-anak-Mu ya Tuhan, khususnya di Indonesia ya Tuhan, hingga mereka boleh bangkit untuk bangsa ini dan semua generasi Tuhan. Engkau bangkitkan bersama dengan orang-orang kudus ya Tuhan untuk generasinya masing-masing ya Tuhan. Biarlah mereka juga mengajar kepenuhan Tuhan dan akhirnya mau dilibatkan untuk perintah-Mu ya Tuhan, menuntaskan amanat agung untuk pergi dan menjadikan Bapak. Secara khusus juga kami mau mendoakan semua pokok-pokok doa yang ada dikirimkan di kami ya Tuhan. Kami mau memberkati mereka Tuhan, jiwa-jiwa yang saat ini sedang dalam keputusasaan Tuhan. Kami tahu, yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu merobos sampai ke hati-hati mereka ya Tuhan. Kami memiliki keterbatasan Tuhan untuk menyentuh mereka, untuk memberikan lengan dan bahu kami ya Tuhan. Engkau sudah ada di sana. Roh Kudus, Engkau menempati semua sudut-sudut rumah orang-orang yang sekarang ikut berdoa bersama dengan kami. Juga ada malaikat berpasukan di kanan kiri yang Kau acara Tuhan, berdaulat penuh Tuhan di hati mereka, di hati sendi bahkan. Ampuni semua dosa dan Tuhan, layakan kami panggil Engkau Bapa untuk selalu mengarahkan doa kami. Allah yang kami percaya, Allah kemana kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah juga mengirimkan DM-nya. Sabar ya,
sabar ya. Kita nanti akan ke sana, kita akan jawab satu-satu. Bertahan. Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang God is in control. Ya, apapun masalahmu saat ini ya. Jangan menyerah, don't do anything ya. Untuk yang sekarang sedang berpikir untuk mengakhiri hidup, once again, no. Kasih Tuhan waktu sekarang ya. Kita masih ada 12 hari. Ayo let's go berpuasa bersama kami and see what happens ya. Tuhan masih bisa bikin begitu banyak ya dalam satu hari. Apalagi 12 hari, apalagi seperti. Oke? Oke, durasi Bu Tamara. Ya, oke. Terima kasih ya untuk semuanya. Hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Kalau Tuhan panggil jangan keraskan hati, jangan lari-larian. Oke? Jalan aja, percaya saja. Saya Tamara Geraldine. Saya Paul Tuanakota. Tuhan memberkati dan salam olah jiwa.